Pembusukan mulai terlihat menjelang jabatan habis. Rocky Gerung kasih angin segar ke Anies Baswedan. Saya bisa taruhan setelah Anies. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang memberikan pengumuman, dan kita sudah dengar pengumumannya, sekaligus itu bahan untuk proses administrasi bagi pengusulan pemberhentian gubernur. Jadi kita ikuti saja prosesnya. Ini bagian dari proses administrasi yang harus dikerjakan dan berlangsung di semua provinsi termasuk di Jakarta, dan kita apresiasi atas kehadiran teman-teman Dewan di dalam rapat paripurna tadi. Semua kegiatan masih berjalan seperti biasa, karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia, dan gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai gubernur, wakil gubernur mengerjakan tugasnya sebagai gubernur sampai masa jabatannya berakhir. Dan tadi pun disebutkan bahwa masa jabatan itu berakhir tanggal 16 Oktober. Nah, ini kalau anda pikirkan ya, orang banyak menduga bahwa nanti kalau dia hilang, tidak menjabat, Anies ini bakal hilang dari spotlight gitu, media. Tapi kalau anda sendiri menduga seperti apa? Apalagi kalau kemudian Anies ini kemudian masih terus dikejar oleh KPK. Ya itu pertaruhan kita tuh, dan semua orang yang menganggap bahwa KPK itu pilih itu akan berbalik untuk berpihak pada Anies. Lain kalau KPK bilang Anies ada masalah memang dalam administrasi pemerintahan dia, oke, Anies diperiksa. Ganjar ada masalah, oke, Ganjar diperiksa. Erick Thohir ada masalah, diperiksa. Itu baru orang merasa bahwa KPK dia berdiri di atas prinsip imparsialitas, prinsip justice for all segala macam. Tapi kalau Anies yang sekedar dipanggil setiap minggu nanti, apalagi sedia Lengser, itu publik akan berbalik justru untuk ngepung KPK, dan Anies akan pidato tiap hari di situ, maka nama Anies akan naik terus tuh. Itu aja yang terjadi. Memang banyak pihak yang menyerang Pak Anies Baswedan. Semenjak Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai sekarang, serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan, yang intinya mereka takut kalau Pak Anies nanti mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden 2024, apalagi Pak Anies Baswedan jadi. Ada partai politik PSI yang dulu menyatakan bahwa jangan sampai Indonesia dipegang oleh seorang pembohong. Nah, siapa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud adalah Pak Anies Baswedan. Jadi begitu takutnya kalau Pak Anies nanti benar-benar menjadi presiden. Pertanyaannya adalah kenapa mereka takut? Padahal ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, keadaan Jakarta justru lebih baik dari yang sebelumnya. Banyak program-program Pak Anies Baswedan yang itu banyak berkontribusi kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Jadi ini adalah hal-hal yang positif dari Pak Anies Baswedan, tetapi mereka takut dengan salah satu narasi-narasi yang negatif dialamatkan kepada Pak Anies. Katanya Pak Anies intoleran, Pak Anies bermasalah dengan korupsi, padahal sampai hari ini tidak ada indikasi Pak Anies korupsi. Bahkan kemarin Pak Anies dipanggil KPK, bukan berarti Pak Anies korupsi, tetapi KPK mencari informasi terkait ada tidak dugaan korupsi pelaksanaan Formula E. Itu kan masih dugaan, tetapi Pak Anies menjelaskan panjang lebar sampai 11 jam kemarin kepada KPK. Itu artinya sebenarnya tidak ada persoalan dengan Pak Anies Baswedan.
tetapi narasi korupsi, intoleran, radikal, dan sebagainya itu dialamatkan semua kepada Pak Anies Baswedan untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Padahal sejatinya narasi-narasi itu tidak ada pada diri Pak Anies Baswedan. Pembusukan mulai terlihat menjelang jabatan habis. Rocky Gerung kasih angin segar ke Anies Baswedan. Saya bisa taruhan setelah Anies. Dilansir dari Warta Ekonomi Jakarta, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tak akan lama lagi segera berakhir. Anies pun tak ada tanda-tanda ingin mengendorkan kerjanya jelang lengser dan fokus pada penyelesaian programnya. Seiring dengan mendekatnya masa tuntas Anies Baswedan sebagai gubernur ini, eskalasi serangan kepada Anies mulai meningkat. Bahkan isu penjagalan Anies untuk maju di Pilpres 2024 sempat menghebohkan masyarakat. Mengenai ancaman pembusukan Anies Baswedan menjelang masa akhir jabatan ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Menurut Rocky, Anies memang sudah diintai. Dan Anies punya potensi untuk menghasilkan kembali reputasinya di mana? Di dalam kebijakan yang dibuat. Jelas Rocky melalui channel YouTube miliknya yang bersama Hersu dan Arif dari Forum News Network FNN. Berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta menurut Rocky Gerung tidak akan terlalu berpengaruh pada sosok Anies. Bahkan Rocky menganggap untuk bisa tetap eksis sampai Pilpres 2024 nanti, Anies bisa membuat semacam LSM atau lembaga sosial yang langsung terjun untuk bisa membantu masyarakat tanpa harus dipusingkan dengan birokrasi yang melekat pada pejabat. Anies punya kesempatan baru untuk membangun saja semacam LSM. Itu kan sekedar lembaga saja karena Anies sendiri sudah melembaga di benak publik sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser, dia harus deklarasikan Anies Baswedan Institute atau Anies Batavia via Independen. Jadi semua hal bisa dilakukan, jelas Rocky. Rocky bahkan yakin setelah Anies selesai di DKI 1 dan kembali aktif di kegiatan lainnya, maka elektabilitas Anies bisa terus meningkat. Dan saya bisa taruhan begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, yaitu elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap Anies serius. Walau diberhentikan di posisi formalnya, tapi secara informal dia tokoh politik, kan itu enaknya. Dan Anies justru lepas dari beban birokrasi di DKI sehingga dia bisa muter ke Indonesia, jelas Rocky.